bukankah wanita lebih utama di rumah? Kok streetwear seakan-akan nyuruh wanita itu turun ke jalan-jalan gitu kan? Ya, ada disemprot ya. Ya, Iya, enggak. Jadi apa kembali lagi gini kan? Kita kasih solusi. Gimana tuh, Ustaz? Nah, jadi kan kembali lagi ke istilah streetwear. Kadang-kadang istilah itu kan yang seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa? Karena kita punya perspektif yang beda. Makanya metodenya para ulama ketika membahas sesuatu, itu ada bab tahrirul mustalah dulu, menegaskan istilah. Contoh misalnya dalam bab fikih, bahas tentang masalah sholat. Itu dijelaskan makna sholat secara bahasa, makna sholat secara istilah. Kenapa? Karena agar ulama yang menyampaikan dengan orang yang baca atau audiensnya ngerti. Istilah itu dipahami dengan pahami yang sama. Itu metode ilmiah. Oke. Makanya ketika ada istilah kayak contohnya streetwear. Jangankan streetwear Bang Der, parenting aja deh. Iya. Ya kan, parenting. Itu tiap orang kadang-kadang punya pandangan makna definisi parenting yang nggak sama gitu loh. Iya. Makanya ketika kita menjelaskan tentang parenting, kita tahrirul mustalah dulu nih. Kita menegaskan istilah parenting yang kita maksud seperti apa agar punya pandangan persepsi yang sama tentang istilah tersebut. Nah, contohnya streetwear. Dong, kan anggapannya berarti perempuan masa disuruh jalan-jalan apa di jalanan, Lenggak-lenggok gitu. bukannya yang lebih utama itu berada di rumah. Nah, itu kan asumsi kan. Nah, sekarang kita sebagai pemilik brand misalnya, kita memfasilitasi streetwear, maka kita punya hak jawab di situ menjelaskan yang kita maksud streetwear itu seperti apa gitu kan. Nah, jadi baru dari situ bisa jelas. Nah, intinya gini Bang Der. Ya, Ustaz. Pertama, kita nggak pungkiri nih, tempat paling utama bagi wanita rumah. Iya. Tapi wanita kan nggak selalu di rumah, dia harus keluar. Iya. Ada kalanya dia memang harus keluar. Iya. Rumah itu ibaratnya adalah hijab pertamanya wanita. Oke. Ketika dia berada di dalam rumah, dia boleh tidak mengenakan pakaiannya yang ngebuka boleh kan? Oh, Apalagi di hadapan suami. bentar, Ustaz. Boleh minta waktu 5 detik untuk ngayal? Oh iya betul, Ustaz. Boleh, Nah. istri saya di rumah boleh nggak pakai baju karena untuk di hadapan suami boleh, Ustaz. Boleh ya kan? Boleh, Ustaz. Insya Nah, Allah. kenapa? Karena rumah itu adalah hijab pertamanya. Ya. Tapi ketika wanita keluar ke rumah, baru diperintahkan untuk berpakaian dengan pakaian yang menutup semua auratnya, kecuali yang dikecualikan. Oke. Berarti kan harus memakai pakaian yang lengkap. Nah, pakaian yang lengkap atau yang masyru' yang disyariatkan di dalam Islam itu udah dijelaskan tentang kaidahnya. Kaidahnya diantaranya adalah pakaian yang tidak transparan, yang tidak membentuk lekuk tubuh, tidak ketat, kemudian lebar, menutup dada dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah, ya tak ini sebagai provider yang menyediakan pakaian muslimah. Nah, ini kan antum kan di antara foundernya ya. Iya, kita kolaborasi. Ana Oke, collab ya? Oke. Ana brand Ana Majid, Oke. brandnya Tata. Oke, yang jadi pertanyaan Ana adalah pertama, baju untuk muslimah ini ketat nggak? Enggak. Lebar nggak? Lebar. Menutup dadanya nggak? Oh iya, pasti. Transparan nggak? Ya enggak. Nah, intinya kalau semua persyaratan itu terpenuhi, ya artinya secara hukum syar'i ya sudah terpenuhi gitu loh. Oke. Meskipun bahannya denim. Meskipun mau bahannya denim, bahannya wool, bahannya apapun ya yang kita nggak tahu ya. Artinya selama itu memenuhi syarat, menutup aurat secara sempurna, maka sudah cukup. Karena masalah bahan dan lain sebagainya itu dikembalikan kepada urf. Itu urusan adah. Artinya agama kita itu menjelaskan tentang kaidahnya seperti ini. Ya contohnya, gampangnya begini deh Bang Der. Kita kembali tadi ke kain ihram tadi. Nabi cuma menjelaskan tentang kain ihram itu 2 lembar kain gak berjahit. Tapi mau bahannya apa, mau cara makainya gimana, itu dikembalikan kepada urf itu. Oke. Ya kan? Nah juga sama misalnya kita ngomong tentang parenting nih ya. Parenting itu kaidahnya sudah lengkap di dalam agama kita. Itu lengkap. Iya. Ya, makanya kata Fadilatul Syekh ya Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ketika bicara tentang masalah tarbiyah, parenting itu ada 2 sisi. Sisi yang bersifat prinsip, kaidah itu sudah lengkap dalam agama kita. Sisi yang bersifat praktek, aplikatif. Maka itu dikembalikan kepada urf. Contohnya misalnya kita diperintahkan untuk berbicara baik kepada anak-anak kita. Iya. Nah, kembali kepada urf. Orang Jawa Tengah mungkin kelihatannya ngomongnya lebih lemah lembut dibanding orang Timur. Iya. Orang Timur intonasinya kan agak tinggi-tinggi gitu kan. Iya.
Ana mama sayang bisa begitu kan? Iya. Nah, orang mungkin lihat, ini kok mamanya ngomel-ngomel, padahal bukan. Itu bagian dari bahasa kasih sayang. Bisa jadi yang orang Jawa Tengah ini, kita bukan ngomong tentang stigma ya. Iya. Bisa jadi dia ngomongnya lembut, tapi ternyata kontennya menusuk hati. Lele, kowe iki dikandani gak ngerti-ngerti. Misalnya blow on banget atau apa gitu kan. Tapi ngomongnya dengan pelan gitu loh. Tapi kontennya mengandung celaan. Ya sama aja, itu bukan termasuk kalimat baik gitu loh. Oke, jadi nggak ada ukurannya bahwa kalau nadanya mungkin terdengarnya tinggi bukan berarti dia kasar. Iya. Begitupun sebaliknya, nadanya halus Belum tentu itu juga baik juga. Baik. Bisa jadi mungkin halus tapi menusuk malah. Oke. Gitu. Jadi artinya ada kaidah, ya kan? Ada kaidah sama seperti misalnya pakaian muslimah. Kaidahnya itu adalah seperti ini gitu loh. Pakaian yang menutup aurat secara sempurna dan juga tidak syuhro ya. Artinya syuhro itu banyak brosnya, banyak pernak-perniknya, banyak yang malah menyebabkan orang itu semakin interest melihat gitu kan. Itu namanya tabarruj yang di situ. Nah, ya sebenarnya kalau kita bicara tabarruj itu kan sebenarnya metode bersolek. Bersoleknya ala jahiliyah itu adalah ketika ya seseorang itu dia misalnya kayak menampakkan bagian dari auratnya, atau dia menggerakkan gelang kakinya, bunyi tung 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 gitu kan, sehingga orang akhirnya melihat meskipun dia pakai hijab sempurna, tapi dia gerakkan itu gelangnya yang bunyi cekleng. Nah, orang ngelihat itu juga bisa masuk ke situ. Atau dia misalnya pakai lonceng di leher akhwat. Waduh. Atau misalnya dia juga kita nggak tahu, itu kan juga memanggil juga Ustaz. Kayak kelenting. Atau pakai kosmetik Bang Der. Itu masuk pakai juga. lipstik. Ada kadang-kadang ibu-ibu mau ke Indomaret aja pakai kosmetik, ketemu bapaknya kagak pakai apa-apa. Maksudnya wajahnya loh ya. Oh iya, giliran pas di kamar aja kusem dekil gitu ya. Tapi pas lagi keluar malah jadinya cuman ke Indomaret, mau dilihat siapa? Padahal kan lebih utama kita menunjukkan kecantikan, bersolek di hadapan suami, itu yang berpahala. Nah, itu juga termasuk bersolek. Kita menampakkan kecantikan, keindahan kepada yang bukan mahram. Wanita itu istimewa Bang dari dalam Islam. Masya Allah. Wanita itu Allah ciptakan indah. Tapi yang istimewa Allah jadikan privilege keindahan itu untuk orang-orang tertentu. Bukan semua orang laki-laki. Khusus untuk orang tertentu, yaitu suaminya. Makanya bahagia orang-orang suami yang menikah dengan muslimah-muslimah yang multazimah, menutup auratnya. Auratnya khusus untuk orang-orang spesial, nggak ditunjukkan kepada semua orang. Iya, spesial Ustaz. Cuma kadang begini Ustaz. Kalau spesialnya martabak bisa ditebak Ustaz. Oh, ada kacangnya. Oh, ada kejunya. Tapi kalau wanita, spesialnya itu dengan kata-kata nggak bisa ditebak Ustaz. Contoh, misalnya Ustaz mau nanya deh, ke anak-anak perempuan misalnya. Mau nanya misalnya, mau makan apa hari ini? Misalnya gitu Ustaz. Coba Ustaz. Izin Ustaz, mau makan apa? Terus anak jawab. Itu makan apa? Terserah. Bingung nggak Ustaz? Mau kemana kita? Bebas. Pada saat diajak, ngambek juga ya. Ngambek. Maksudnya, ya kayak begini-begini kan kita nggak bisa nebak Ustaz. Iya. Apakah ini anak yang salah? Atau jangan-jangan ini kayaknya dia kode minta healing? Kita nggak tahu gitu Ustaz. Iya. Nah maksudnya, gimana caranya akhirnya berkomunikasi dengan baik sama wanita-wanita? Sekalian nih anak rapel nih pertanyaannya nih. Ya kan? Kita pengen ngajakin dia healing. Kita pengen ngasih yang terbaik. Kita juga pengen. Tapi masalahnya Ustadz, terkait dalam hal ini kita pengen dia ngajak umroh plus healing ke Al-Ula apa segala macam. Tapi sedihnya adalah dia tuh pengen anak ajak untuk bintang 3. Biar kita sayang, biar Allah tahu kita pengorbanan luar biasa, bintang 3 jauh dari Masjidil Haram. Biar ini adalah pembuktian. Nggak mau Ustaz. Padahal kan pahalanya kan langkah kita kan kalau panjang kan luar biasa. Maunya yang cuma enak-enakan, di bintang 5 hotelnya yang terbaik, terus juga langsung ke Masjidil Haram, dingin, bukan masalah apa-apa, uang. Jadi mendingan Anda pengen dia ngajak healing untuk umroh bareng pakai bintang 3 jauh, ngeluh, padahal kita mau berangkatin dia umroh. Antum sampai curhat sampai nangis kayaknya nih. Betul. Gimana nih Ustaz? Sekalian 3 ada rapelnya deh. Wisata boleh nggak tuh Ustaz? Kalula dia ngajak itu pengen, sayang jangan cuma Mekah Madinah, Al-Ula juga dong sama Taif. Aku naik kereta gantung tuh pengen banget.
Aduh, Masya Allah. Mahal Ustaz, umrohnya kayak begitu paketnya. Nah, Masya Allah. Jadi yang pertama tadi sebenarnya tentang masalah ini ya, kita berusaha memahamin istri ya. Iya. Tapi emang berat untuk kita bisa memahamin wanita itu suatu hal yang gak mudah sebenarnya. Ibaratnya kalau buku ya, kita ini mungkin buku yang udah simpel gitu kan, buku yang tipis. Wanita itu mungkin kamus yang beribu-ribu lembar itu mungkin juga untuk menggambarkan wanita juga mungkin juga masih belum bisa kita gambarkan ya. Karena memang untuk memahami bahasa wanita itu memang butuh bukan cuman ilmu ya, tapi juga kita melakukan musahabah, pembersamaan. Oke. Karena di dalam Al-Quran itu istri disebut dengan sahibah. Itu luar biasa bagaimana Al-Quran menggambarkan istri itu sahibah. Sahibah itu artinya teman, partner. Karena mereka itu, pasangan kita itu adalah mitra atau partner bukan cuman sehidup semati. Kita pengen sehidup sampai di surga. Makanya disebut dengan sahibah. Tapi memang Allah jadikan karakter kita itu beda, laki-laki dan wanita. Memang wanita itu pengen dimengerti, tapi laki-laki sulit mengerti. Waduh, salah nanya kayak saya ini di-share ke para suami-suaminya nih, habis ini nih. Nah, cuman sebetapapun sulitnya ya wanita untuk dimengerti, tapi kita bisa belajar untuk memahami, untuk ngertiin perempuan gitu kan. Ya memang mungkin awalnya ada trial and error ya kan. Wah, aneh melakukan gini ternyata masih ngambek. Wah, aneh melakukan gini ternyata. Nah, tapi ada trial dan error. Dan itulah yang namanya cinta, al-hub ya. Itu diterangkan oleh para ulama, konsekuensi daripada cinta itu diantaranya adalah kita berupaya untuk mengenali apa yang disukai oleh orang yang kita cinta dan mengenali apa yang gak disukai atau yang dibenci oleh orang yang kita suka. Karena dengan mengetahui itu ya, kita itu ketika mencintai dia, tentunya yang kita harapkan dia juga membalas cinta kita. Dia juga sayang dengan kita. Jadi yang ngomong, wah, yang penting kita cinta, dia nggak cinta, nggak masalah, itu sebenarnya konsep cinta yang salah. Karena inilah yang dibangun ketika kita bicara tentang pilar ibadah, mahabbah, khauf dan roja, cinta, takut dan harap. Itu pondasinya mahabbah. Dari mahabbah, cinta kita kepada Allah mengharuskan kita tahu apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Karena kalau kita tahu apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah cintai, maka kita bisa mendapatkan cinta Allah. Siapa yang Allah cintai, maka insya Allah dia akan bahagia. Masya Allah. Jadi gitu. Dan juga kita harus tahu apa yang Allah benci. Karena kalau kita tahu apa yang Allah benci, kita bisa menghindar dari kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Ya itu inti daripada mahabbah. Nah, jadi karena itulah ketika kita ingin mengenal harus ada musahabah, pembersamaan. Nah, di antara pembersamaan itu adalah kita mengajak safar. Nah, di antaranya seperti healing tadi ya. Nah, jadi di antara langkah yang bisa kita lakukan, safar yang bermanfaat. Tidak ada safar yang paling bermanfaat melebihi daripada umrah atau haji. Nah, itu jadi kita di sana bisa beribadah. Kemudian kalau misalnya ya kita ternyata kan namanya paket umroh banyak ya Bang Der. Ada yang terjangkau, ada yang mahal. Memang tiap orang kan punya preferensi masing-masing dan kemampuan masing-masing. Tapi memang asalnya kalau kita pribadi nih, apalagi sebagai laki-laki, ya kita ibadah, kita bukan untuk mencari sekedar kenyamanan, apalagi kemewahan kan. Artinya kita pun seandainya tidur di hotel bintang 3 atau di losmen, yang penting kita bisa ibadah, maka udah cukup Masya Allah. Karena setiap kali kita mengalami kesulitan, perjuangan kita melangkahkan kaki yang jauh, itu insya Allah akan ada pahalanya. Tapi kalau kita bicara, kita membawa orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, apalagi istri kita, anak kita, maka tentunya kita kepingin mereka itu bisa ibadah dengan nyaman. Nah, karenanya bukan suatu hal yang sia-sia kalau kita merogoh kocek yang lebih dalam. Untuk apa? Untuk memberikan mereka rasa yang lebih aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan, apalagi untuk umroh, untuk Allah ini, untuk beribadah. Jadi kita carikan hotel yang terbaik untuk mereka, ya kan? Agar mereka ibadahnya aman dan nyaman. Kalau untuk kita sendiri, oke lah, kita tidur di emperan juga nggak ada masalah kan? Tapi untuk keluarga kita, masa sih kita tega biarin mereka mendapatkan tempat-tempat yang kurang nyaman? Ya meskipun memang tiap orang beda-beda, tapi kalau kita sanggup untuk memberikan mereka yang paling baik, hotel bintang 5 misalnya, why not? Kenapa enggak gitu loh. Oke, dan itu ada pahala tersendiri Ustaz. Dalam artian keukur nggak bahwa contohnya misalnya dengan kita tidak adanya sedikit pengorbanan dalam bentuk fisik ya,
Di luar umrohnya misalnya kayak ibadahnya kan bolak-balik sholat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan pahalanya luar biasa, Masya Allah gitu kan. Nggak kelihatan fisik, tapi mungkin kelihatannya adalah materi. Lebih mahal. Kan beda nih antara bintang 5 sama bintang 3. Iya. Bintang 3 fisiknya lebih powerful. Iya. Bintang 5 uangnya dan materinya yang powerful. Iya. Kan begitu kan? Nah itu hitungannya bisa nggak melebihi dengan hanya sekedar fisik gitu, Ustaz? Ya bisa sih. Oh, Kalau kita melihat, kalau misalnya kita mampu nih di bintang 5 misalnya, kemudian kita bawa keluarga kita, ya dibanding bintang 3, ya tentunya biaya yang kita keluarkan kan lebih banyak di bintang 5. Iya. Dengan keluarnya biaya kita yang lebih besar dalam rangka untuk mensupport keluarga kita untuk beribadah dengan nyaman, ya tentunya beda dong dengan kita cuma mengeluarkan biaya yang lebih sedikit. Lagian bedanya kalau kita ngomong tadi, Bang Der kan sempat menyinggung tentang masalah langkah kaki yang lebih banyak, yang lebih jauh. Tetap ya ini memang masih bahasan fikih ya, artinya tetap akan ada ranah perbedaan pendapat ya. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat wanita lebih utama tetap sholat di kamarnya, meskipun dia lagi umrah. Nah itu, nah jadi artinya ketika dia sholat misalnya di hotel atau di kamarnya, ya dengan tempat yang lebih lapang, lebih luas, yang lebih nyaman, ya beda dong sama yang misalnya lebih sempit atau yang misalnya. Oh ngerti, Masya Allah, syukuran Ustaz ya. Artinya kan dengan materi yang kita keluarkan, otomatis ada lagi pahala-pahala yang diukur tambahannya. Contoh mempermudah urusan orang, Betul. Membuat orang jadi bahagia, menyamankan. Itu kalau surur ya, memasukkan kebahagiaan itu juga bagian dari pahala juga, insya Allah dapat pahala. Oh, memberikan dan juga memasukkan kenyamanan ketika dia beribadah, itu kan Masya Allah. yang terhitung luar biasa di situ ya. Betul, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Itu, laki-laki melek bangun. Nih gue gak sendirian, lu juga begitu kan mikirnya kan, maunya murah. Tapi sementara ternyata kita punya pahala sendiri yang luar biasa tambahannya nih guys. Para suami, bapak-bapak asosiasi suami Indonesia. Asosiasi suami Indonesia. Karena kan kami suka ASI. Asosiasi suami Indonesia, Ustaz. Bukan asosiasi suami takut istri ya? Kan. Itu boleh. Nah, artinya ternyata ada pahala tambahan, guys. Berilah yang terbaik. Makanya kalau ada paket-paket yang tambahannya di luar Mekah dan Madinah, istri healingnya jadi nambah lagi tuh. Yang lagi kita mau bikin ini nih, teman-teman. Ya, para suami-suami semuanya share tuh ke suami-suami kalian nih, para istri-istri. Ya kan misalnya kita ke Al-Ula, tapi pertanyaannya, boleh nggak ke Al-Ula, Ustaz? Ini kayaknya yang paling banyak ditanya ya, Bang Der ya. Akhirnya nyampe juga ke obrolan kita kali ini. Iya. Itu kan dilarang, Bang. Itu kan haram. Itu kan tempatnya dilaknat. Gue malah ke situ ngajak ustadz lagi. Lu memberi syubhat kepada ustadz. Waduh gitu. Tuh, ya kan? Iya. Jabal Ikmah, Al-Ula, ya Eleven Rock, yang ada Jabal Al-Fil, yang ada batu bentuknya gajah, ada pasar Old Town, belum ke Taif, Kerta Gantung. Itu kan semuanya healing semuanya. Paket-paket yang jarang ditemukan. Bagaimana Ustaz? Iya, nah, Toyib. Jadi sebenarnya juga yang DM Ana juga ada sih yang nanya juga tentang masalah Al-Ula ini kan. Dan ini juga sebenarnya ya ibaratnya memang suatu hal yang lumrah ya. Orang nggak tahu nanya gitu kan. Dan ini juga yang jangankan mereka, Bang Der. Ana pribadi pun juga mau nggak mau akhirnya juga untuk lebih lebih meyakinkan, akhirnya juga nanya juga khususnya ke kawan-kawan yang ada di Madinah. Cari tahu tentang fatwanya para ulama gitu kan. Dan alhamdulillah itu ada salah seorang sahabat saya ya, mungkin Bang Der kenal, Ustadz Ahmad Ja'far. Yang dulu di Mesir. Nah, beliau sempat nge-share itu salah satu fatwa dari ulama kibar Saudi. Apa namanya? Hayah Kibaril Ulama, ya, Syekh Sa'ad Asyitri. Nah, ini Syekh Sa'ad Asyitri ini beliau juga salah satu guru dari kawan kita Ustadz Muflih ya. Iya, betul. Nah, ini Syekh Sa'ad Asyitri juga beliau pernah ditanya tentang hukum safar ke Al-Ula. Nah, di antara yang beliau jelaskan adalah Al-Ula ini tempat yang luas. Jadi tempat yang luas. Jaraknya kan kurang lebih dari Madinah itu kan sekitar 320 km. Ya, jaraknya. Nah, tapi termasuk provinsi Madinah. Oh, semasa satu provinsi. Satu provinsi, tapi di luar tanah haram. Ya. Nah, kemudian karena Al-Ula ini tempat yang luas, ya, itu jadi kita nggak bisa menghukumi semuanya sama.
Karena ternyata ada kurang lebih sekitar 20 km dari Al-Ula itu tempat yang dipercaya sebagai Madain Saleh. Apa itu, Ustaz? Kaumnya tempat peradaban kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Itu yang diluluh lantakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh. Nah, memang benar ada hadis ya di mana Nabi SAW mengatakan la tadkhulu ya ala haula'i al mu'adzabina. Janganlah kalian memasuki ke tempat-tempat mereka yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Ya, itu memang ada hadisnya. Illa an takunu bakian. Kecuali apabila kalian menangis melewatinya. Nah, para ulama menerangkan, di sini ada larangan dari Nabi. Memang kita dilarang untuk memasuki tempat-tempat yang diazab. Tapi ada pengecualian yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu illa an takunu bakian. Kecuali kalian melewatinya sembari menangis. Nah, kalau kita lihat ya keterangan para ulama, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar, beliau ketika menerangkan illa an takunu bakian, kecuali apabila kalian menangis, itu beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan menangis di sini itu ada unsur iktibar dalam rangka mengambil ibrah. Karena seseorang bukan sekedar menangis dong. Kenapa dia nangis? Karena dia tahu ini tempat yang diadab, muncul khasyah, rasa takut. Iya kan? Nah, kemudian dia mengambil ibrah atas apa yang dilakukan oleh kaum sebelumnya. Karenanya para ulama menerangkan larangan ini bukan larangan mutlak. Larangan ini adalah larangan apabila kita masuk ke tempat itu dalam rangka sekedar bersenang-senang, siaha, makan minum, itu memang nggak boleh. Tapi kalau kita lewat di sana dalam rangka untuk iktibar, mengambil pelajaran dan kita merasa khawatir akan adab Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Itu dijelaskan oleh para ulama. Itu poin pertama. Poin kedua, ya. Madain Saleh ini bukan semua Al-Ula. Artinya Al-Ula itu bukan Madain Saleh. Tapi ada Madain Saleh kurang lebih 20 km di dekat Al-Ula. Itulah yang diazab tuh tempatnya di situ. Yang tempat di situ itulah yang dipercaya sebagai tempatnya kaum Tsamud. Itu di zamannya Nabi Saleh. Oke. Nah, tempat inilah yang akhirnya memang oleh UNESCO ya kalau nggak salah tahun 2008. Ya ini karena ada peradaban ya umat-umat dahulu ya. Itu akhirnya yang mereka meminta kepada kerajaan Arab Saudi untuk dijadikan sebagai situs purbakala. Situs bersejarah. Ya. Nah, ya karena ini memang dari PBB, akhirnya itu satu-satunya situs yang maksudnya yang ada di Arab Saudi yang dimasukkan itu cuman ini aja gitu loh. Madain Saleh ini. Itu. Nah, jadi di tempat inilah yang seharusnya kita hindari. Pun seandainya kita cuma lewat saja, ya, kita cuma lewat, itu Nabi SAW itu beliau mempercepat kudanya. Beliau tidak noleh kanan, tidak noleh kiri. Nah, itu di tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat diadab. Nah, tapi yang menjadi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah semua Al-Ula itu tempat diadab? Tidak. Ini dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Asyidri. Itu juga ada kampung-kampung, ada orang-orang yang tinggal di sana dan itu tinggalnya mereka sudah lama, gitu loh. Nah, jadi kalau kita mengunjungi Al-Ula, ya, misalnya kita di sana lewat, karena di sana memang ada market, ya, ada pasar dan lain sebagainya, ya, dan itu memang yang kita pahami dan yang kita tahu itu bukan termasuk Madain Saleh, gitu loh. Oke. Nah, kecuali kalau kita melewati Madain Saleh, baru nanti biasanya dari mutawif dan yang sebagainya itu akan menyampaikan, dan biasanya kita memang cuma sekedar lewat aja. Nah, di situ. Ini berarti yang kita kesini nanti nih, insya Allah nih teman-teman ya, kita berangkat nanti bareng sama Ustadz Abu Salma juga gitu ya. Artinya boleh ternyata. Dan lihat dong foto-fotonya dan ya, saya punya ada beberapa kenang-kenangan juga ketika Ana kesana Ustadz. Oh, Masya Allah. Iya, karena kan memang salah satu paket kan Ana juga cinta juga selain Mekah dan Madinah tentunya dengan Al-Ula, Taif gitu ya. Nanti kita abis ini kita bahas juga Taif apa segala macamnya. Ah, ini nih. Ana rindu sekali dengan Old Town Market, ada Jabal Al-Fil atau Elephant Rock gitu ya. Di sini nih, dan ada tempat-tempat baru sekarang Ustadz yang dibikin sama kerajaan Saudi, yaitu tempat-tempat kayak nongkrong-nongkrong yang konsepnya tuh Timur Tengahnya tuh yang gaya-gaya jadul-jadul. Oh, nah. Oh, keren itu. Kita kesana seru-seruan nih, ya bareng sama istri, kita bulan madu kesana. Nah ini nih,
Ana di tengah-tengah ini di dalam sini Ustaz, ketika kita melewati yang kelihatannya bentuknya seperti belalai gajah itu. Ya, bentuknya kayak gajah Ya, ya. itu Jabal ada Al-Fil. Key Cafe, ada coffee shop, itu bisa duduk-duduk di bawahnya. Oh, Masya Allah. Nanti Ana coba munculin deh video-videonya yang ada di sana nih. Nah, jadi kita bisa nongkrong di situ, di padang pasirnya, adem dingin gitu. Sambil kita majelas bahasanya apa ya? Kayak kajian-kajian kecil lah di situ. Masya Allah. Nanti bareng sama Ustadz juga di sana. Pada mau nggak? Yuk kita umroh bareng yuk. Ingat ya, ini bukan 9 hari teman-teman, melainkan 11 hari. Tentunya ini menjadi momen penting, momen romantis, momen spesial. Kita bersama orang tercinta, yuk kita healing yuk bareng-bareng yuk. Ya. Program umrohnya 11 hari, kasih umroh. Insya Allah berangkat bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Nanti di sana paketnya nggak cuma Makkah Madinah, tapi ada Al-Ula, ada Taif. Terus juga bisa berkuda juga di Abul Jud bareng sama Ustadz Fauzi ya, Masya Allah. dari Suara Madinah. Kita bikin kajian-kajian lagi di situ, ngobrol-ngobrol lagi di situ. Wih seru nih, kita bisa honeymoon. Tentunya di bulan Syawal. Nah maka dari itu umroh sambil honeymoon di bulan Syawal. Kan keutamaannya juga di bulan Syawal juga cakep ya Ustaz ya. Betul. Nah, Masya Allah. Itu jadi memang bulan Syawal ini unik ya, karena Ya. ternyata dahulu orang-orang Arab Ya. pra-Islam, itu mereka punya keyakinan bahwasanya di bulan Syawal ini adalah bulan sial. Ya. Ya, jadi mereka punya tasya'um ya, itu pesimisme. Siapa yang menikah di bulan Syawal itu pernikahannya akan gagal. Kemudian juga akan gampang berpisah, gampang bercerai, itu keyakinan-keyakinan mereka. Nah, ini ternyata di dalam akidah Islam adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Karena kita mengaitkan tentang suatu kejadian-kejadian di masa depan itu dengan sebab-sebab yang nggak jelas. Ya. Nah, meskipun syiriknya ini adalah syirik kecil ya sebenarnya ya. Nah, jadi Rasulullah SAW itu ketika beliau ingin membantah ya tentang keyakinan ini, itu Nabi tunjukkan dengan praktek. Oke. Prakteknya apa? Beliau menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Beliau membina rumah tangganya dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Oh. Dan beliau melakukan hubungan suami istri dengan Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Masya Allah. Nah, jadi bulan Syawal ini bulan yang memang istimewa. Makanya para ulama beristimbat di antara bulan yang istimewa untuk melakukan pernikahan di bulan Syawal, termasuk membina rumah tangga, Termasuk honeymoon Ustaz. termasuk honeymoon. Nah, Ya udah kita berangkat ya bareng-bareng ya. Gimana cara daftarnya? Tentunya kita munculin lagi posternya umroh sambil honeymoon di bulan Syawal bersama Ustadz Abu Salma Muhammad. Insya Allah bareng sama saya juga kita berangkat ya. Dan juga nanti ada Fauzan, ada partner saya di Majid, ada Tata juga di situ, foundernya Tak dan lain sebagainya. Kita yuk bareng-bareng ke sana. Paketnya apa aja? Ini 11 hari teman-teman. Jadi lewat daripada umumnya umroh-umroh yang dilakukan di sana yang sering kita tahu. Jadi di sana kita bisa healing di Al-Ula, di Taif, naik kereta gantung dan lain sebagainya. Naik tobogan juga, mobil-mobil yang ada tracknya itu, Ustaz. Ya. hill coaster ya. Ya, semacam itu tuh, ya. Jadi hotelnya nih staraf dengan bintang 5, ada bintang 4 juga, ya. Nah, ini coba cek aja informasi lebih lanjut, teman-teman bisa cek aja di deskripsi di bawah tuh. Klik aja. Nah, tinggal daftar aja di situ. Pastikan ini buat Anda yang merasa betul-betul spesial terpanggil dalam hal ini. Dan ini menjadi momen penting nih kalau Anda ikuti di sini. Kenapa? Dan bahkan menjadi kabar buruk kalau Anda lewatkan. Karena tentunya kita nggak tahu lagi ntar mau bikin paket yang seperti ini sekomplit plit ini bagaimana. Beliau juga sibuk banget nih ya teman-teman ya. Nah caranya tinggal klik aja di situ. Set. Dan yang tentunya ini dipastikan bahwa kalau bisa kita batasi seatnya. Karena kondusif, karena Ustadz kan sendirian, masa rame-rame gitu ya. Nah, berapa kira-kira? Kayaknya mungkin maksimal 120 orang aja Ustadz. Masya Allah. Iya, segitu aja lah, jangan banyak-banyak ya, insya Allah ya teman-teman ya. Ya, subscribers kita nih berapa nih? Jadi ini cepat-cepat dia dapat. Nah, kita nggak tahu nanti bakal ada paket-paket seperti apa lagi kelanjutannya, karena saya pun juga harus syuting podcast juga. Saya harus ketemu sini, ketemu sana, dan lain sebagainya. Informasi lebih lanjut, teman-teman tinggal buka aja di sini ya. Ini paketnya betul-betul komplit karena 2 kota sekaligus jarang ditemukan. Biasanya cuma Makkah Madinah plus Taif saja atau plus Al-Ula saja. Coba buka aja deh ya, dan coba dong scroll ke bawah. Ya. Ini semuanya ini kisarannya berapa, Bang? Ya, ini start from-nya 41 jutaan. Oke lah, dapat seperti ini ya. Bintang 5 juga. Teman-teman silakan cek aja informasinya, daftarnya kemana. Yuk, ini buat Anda yang betul-betul ini sifatnya invitation. Jadi undangan saja. Hanya orang-orang terpilih saja yang tentunya serius,
Ya jangan cuma sekedar ikut-ikutan doang kita memilih. Jadi buat Anda yang betul-betul cepat melakukan pendaftarannya, Anda pastinya orang spesial yang kami tunggu. Mantap. Masya Ya. Allah. Jadi ada di sini teman-teman semua. Terakhir Ustadz, kira-kira terkait honeymoon atau mungkin terkait dari sisi bulan madu gitu ya. Artinya kalau mereka memilih untuk bulan madunya ke negara-negara barat misalnya, negara-negara non-muslim, itu gimana Ustadz? Iya, Ya kan bahasa bulan madu kan kayaknya bulan madu. honeymoon Der. ya. Honeymoon der. Ini jangan-jangan tasyabuh lagi nih, menyerupai orang-orang non-muslim nih. Salah lagi Ustaz. Iya, nah, jadi yang menarik adalah pernah suatu ketika ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang istilah ini. Iya. Apa namanya? Syahrul Asal. Ya. Jadi bulan madu ya, atau honeymoon ya kan? Masya Allah. Dan kemudian itu juga ada yang bertanya kepada beliau tentang ya asal kata ini itu apa benar nggak sih? Karena ada hadis ya riwayat dari istrinya seorang sahabat ya yang bernama sahabat ini bernama apa namanya Rifa'ah ya, Ya. Quradi ya. Ya. Nah itu Nabi SAW mengatakan kepada sang istri ini adalah apa namanya hatta tadzuki apa namanya usailatahu Ya. sampai kamu mencicipi madunya Masya Allah. wa apa namanya Diicip. yadzuku Iya. usailataki dan dia pun mencicipi madumu karena kata usailah ya dari kata asil itu artinya madu. Para ulama menerangkan yang dimaksud dengan ucapan Nabi SAW ini ya itu artinya adalah al-ladzah, yaitu engkau saling menikmati antara satu dengan yang lain, dan itu halal antara suami dan istri. Nah dari sini makanya Syekh Utsaimin rahimahullah beliau juga menjelaskan bahwasanya inilah ya maksudnya ada akar kata dari kata asal madu gitu kan, dikatakan bulan madu. Tapi yang menarik beliau mengatakan bahwasanya yang namanya bulan madu ya di dalam Islam itu bukan cuma sebulan doang atau cuma beberapa hari, tapi adalah sepanjang pernikahan. Masya Nah, Allah. itu yang beliau jelaskan. Cuman memang yang namanya suatu hubungan kan kadang-kadang ada ini ya, kondisi-kondisi yang lagi apa ya, Cekcok. dekat, kadang-kadang ada konflik gitu kan. Ya. Nah, ini sekarang bagaimana caranya kita ya khususnya para suami itu bisa melihat momen. Bagaimana supaya bisa lebih dekat. Nah, diantaranya apa ya? Artinya karena orang-orang itu image-nya kan yang namanya honeymoon tuh cuma di awal nikah. Enggak. Honeymoon itu bisa anytime. Nah, Nah, pas tuh. apalagi di bulan Syawal. Masya Nah, bulan Allah. di mana kita membina rumah tangga bisa lebih baik lagi. Nah, jadi kalau yang mengatakan honeymoon itu adalah tasyabbuh alal kufar, itu juga suatu hal yang pendapat yang kurang tepat. Karena memang hukum asalnya mubah-mubah saja. Tapi memang ini bisa menjadi haram. Ya apabila misalnya orang honeymoonnya di negeri-negeri non-muslim. Kemudian di sana ya menghabiskan waktu dengan ya kan antum tahu sendiri ya negeri-negeri non-muslim melihat itu kan aurat bertebaran. ada maksiat, homer dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi seorang muslim hendaknya dia berusaha mencari tempat-tempat yang aman, yang istimewa, apalagi tempat-tempat yang penuh dengan berkah. Di antaranya Makkah dan Madinah, apalagi umrah, Masya Allah. Masya Allah. Ini pas banget buat para jamaahnya Ustadz Abu Salma Muhammad ya. Tentunya ini pas sekali kalau memang ternyata beliau kan juga suka mengajarkan ke kita tentang ilmu parenting, fikih-fikih tentang rumah tangga. Langsung aja lah kita healing bareng-bareng ya teman-teman. Dan tentunya sama beliau juga. Paket kali ini tentunya dipersembahkan oleh Kasih Umroh. Kalau Anda pengen umroh, tenang, kami kasih. Asik. Bayar tapi ya. Bayar tapi. Kita kasih perjalanan yang spesial. Kita kasih paket yang luar biasa. Masya Allah. Ya kan kali ini memang jujur saya pun juga bikin paket keberangkatan memang ya tergantung tema-temanya Ustadz. Ya kan kita kemarin berangkat apa segala macam ada tema-tema khususnya. Kali ini memang temanya tentang memadu kasih, romantisme, rumah tangga, suami istri, parenting. Nah itu makanya kita kemasnya dengan sedemikian rupa. Contohnya dengan gayanya anak muda, gayanya tentang simple, nyaman, yang kayak begitu-begitu. Makanya kita bikinnya 11 hari. Karena kalau 9 hari itu kurang. Iya benar. Belanja-belanja banyak hidden gem atau mungkin tempat-tempat yang nanti kita spill lah buat nongkrong di pelataran. Kita bikin
momen yang paling berkesan nanti kita rekam, tentunya kita set semuanya sehingga teman-teman juga bisa mengulang lagi nantinya ketika mungkin rindu sama Mekah, Madinah. Kita bikin after movie. Kami rela untuk nanti insya Allah berangkatin sutradara. Masya Allah. Kita capture beberapa momen-momen yang ada di sana. Tentunya nanti akan menjadi satu file pribadi yang teman-teman bisa kenang nanti bareng-bareng sama istri tercinta, suami tercinta. Masya Allah, Gimana Masya caranya Allah. keberangkatan kali ini bersama adalah kasih umroh dan juga bersama guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad. Informasi lebih lanjut ada di deskripsi di bawah. Yuk, terakhir Ustadz, mungkin ada nasihat buat Anda dan juga kawan-kawan semua yang nantinya saya rasa ini kayaknya pada buru-buru untuk persiapan untuk umroh. Tentunya sambil healing lah, sambil honeymoon di bulan Syawal bersama kita. Karena hitung mundur kurang lebih 60-an hari lagi. Kalau sekarang nih kita syuting ya, tapi nggak tahu nih video ini nanti tayangnya Anda nontonnya pas kapan. Kita batasi 120 tutup. Jadi buat betul-betul ya orang serius aja mau berangkat bareng sama kita. Jadi Masya Allah. mohon maaf, ini nggak bisa kita buka loss. Oke, gimana Ustaz terakhir Ustaz? Iya, baik. Baik, ini mungkin ibaratnya kayak apa closing statement ya. Ini Iya. kayaknya zaman-zaman pemilu kayaknya banyak diberikan kesempatan closing statement. Iya iya Ustaz. Iya. Ya baik, itu kalau dari apa namanya? Saya pribadi ya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan kita banyak nikmat ya. Iya. Nah, di antara nikmat yang sering kali kita lupakan atau kita abaikan itu nikmat pasangan. Bahkan sampai-sampai ada sebuah idiom itu yang berbunyi ya, yang namanya an-ni'mah, yang namanya kenikmatan itu sebenarnya akan lebih dirasakan lagi bihirmanihi ketika nikmat itu hilang. Ketika nikmat itu hilang, kita akan lebih merasakan kimah nilainya. Ketika kita lagi sakit, kita merasakan betapa nikmatnya sehat. Pada saat kita lagi sibuk, kita merasakan ternyata adanya waktu luang itu juga nikmat, ya. Nah, namun ada nikmat yang apabila Allah ambil, itu sudah nggak bisa balik lagi. Kalau kita sakit, kemungkinan untuk sehat kan masih ada. Yaitu apa? Nikmat kehidupan. Nikmatul hayah. Karena ketika Allah sudah ambil, udah nggak ada lagi kesempatan. Nah, kemudian juga di antara nikmat yang sering kali kita abaikan itu adalah apa? Pasangan kita. Yeah. Istri kita. Kalau ada, kadang-kadang kita bawaannya itu pengen berantem aja. Tapi ketika nggak ada, kita merasa ada sesuatu yang hilang. Yang hampa gitu loh. Nah, padahal sebenarnya Allah menghadirkan pasangan untuk kita itu nggak lepas dari hikmah Allah untuk apa? Saling melengkapi. Yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman nih. Ya, ketika Allah bersumpah, "Wal-laili idza yaghsha." Demi malam ketika malam itu datang menyelimuti. "Wan-nahari idza tajalla." Dan demi siang ketika siang itu datang memberikan sinar atau bercahaya. Kata para ulama, Allah bersumpah dengan malam dan juga dengan siang. Karena keberadaan malam dan siang inilah yang membentuk satu hari secara utuh. Satu hari tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya malam dan siang. Malam dan siang ketika ada, maka akan menyempurnakan hari. Yang menarik, setelah itu Allah bersumpah, "Wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Dan Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan wanita. Setelah Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan siang, ada malam dan ada siang, maka sempurnalah hari. Allah menciptakan penciptaan laki-laki dan wanita. Berarti adanya wanita dan laki-laki Allah ciptakan untuk saling menyempurnakan. Itu diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Masya Allah. Dan ini adalah momen sebenarnya bagi kita untuk apa? Untuk saling berusaha menjaga agar kita dan pasangan kita itu bisa saling melengkapi. Nah, pas banget. Sekali lagi teman-teman. Kenapa? Karena kita bikin paket yang betul-betul, kenapa juga bareng sama Ustadz Abu Salma Muhammad. Karena memang itinerary-nya nih dipastikan insya Allah ini beda. Kita bikin romantisme temanya. Jadi ntar tiap harinya ada program-program khusus. Tiap langkahnya ada tempat-tempat spesial. Kita bikin betul-betul dan indah banget. Masya Allah. Ya, itu kita bikin. Makanya sampai kenapa biasanya gitu umroh 9 hari tapi kita lebihkan. Karena kita butuh tuh ada 2 tempat spesial ini. Bahkan ada 3 tuh. Abul Jud juga tuh. Yang Masya bisa Allah. berkuda. Berkudanya di sana bareng sama Ustadz Fauzi juga nanti kita memanggang
kita sambil ada gimana tata cara berkuda juga, memanah juga. Bahkan gak cuma itu, tapi kita kalau yang gak mau berkuda, gak mau memanahnya, nanti kita di bawah tuh kita sambil kajian lesehan juga di gurun-gurun pasir yang dingin gitu. Itu kita bikin tuh. Jadi kita capture, kita bikin custom banget, tailor made banget teman-teman. Jadi sayang banget kalau paket ini dilewatkan. Nah, tadi udah tutup dengan Ustadz berkata bahwa ternyata ada 2 instan manusia bertemu. Ya apa salahnya kita bikin satu rangkaian program yang betul-betul bisa dikenyang sepanjang bisa dibilang sepanjang hayat atau segala macam. Oh, Masya Allah. Iya, ibarat kita membangun memori. Wih. Ya. Dan memori ini yang biasanya itu yang istilahnya itu yang lebih langgeng itu memori. Karena kita hidup itu meninggalkan athar. Athar itu bekas, diantaranya memori terhadap pasangan dan memori terhadap anak. Itu. Masya Allah. Nah, jadi penting bagi kita untuk bangun memori-memori baik. Karena ketika kita nggak ada, ya insya Allah nanti yang akan melanjutkan untuk mendoakan kita mereka. Dengan adanya memori-memori itu. Pasti kalau gitu, yuk kita berangkat umroh bareng ya, tentunya bersama Kasih Umroh. Gimana caranya teman-teman? Ya langsung aja klik aja di bawah di deskripsi ya. Tentunya kita akan dibimbing, dibina selama perjalanan bersama guru kita, Al-Ustadz Abu Salamah Muhammad hafizahullahu ta'ala. Baik Ustadz, syukran, jazakallah khair Ustadz. Wa jazakallah khairan ya. Ya, Ana mau siap-siap dulu karena kan nanti kan persiapan honeymoon kan kita harus rapi-rapi. Masya Allah. Kopernya juga disiapkan, perlengkapan dan lengkap. Ini udah all in 41 juta. Insya Allah nih kita, ayo mumpung nih ada kayak begini nih ya. Kita kasih solusi.